Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram, para bapak, para jamaah talabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan anugerahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka untuk taklim kita yang kita laksanakan setiap malam Rabu. Mudah-mudahan langkah kaki kita, niat kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Amin ya Allah. Sholawat dan salam tentunya marilah selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita, yang mana pada bulan ini kita sudah masuk pada bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan momentum di bulan Rabiul Awal ini kita jadikan sebagai momentum mahabbah kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meningkatkan rasa cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita memperbanyak membaca sholawat kepada beliau, kemudian diiringi dengan ittiba, yaitu mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kapan? Sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kelahiran dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat anugerah bagi seluruh alam raya. Adanya bumi, adanya langit, bahkan adanya seluruh alam raya ini semua berkat daripada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang dikatakan oleh para ulama, laulaka ma khalaqtu aqlam. Dalam hadis kutsinya dikatakan, andaikan bukan karena engkau ya Muhammad, andaikan bukan karena engkau ya Muhammad, ma khalaqtu aqlam, sungguh tidak akan aku ciptakan al-aqlam, alam raya ini. Maka terciptanya kita, terciptanya bumi
Ini berkat wasilah lantaran daripada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi yang merupakan rahmat bagi kita. Maka kita syukuri atas diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita memperbanyak sholawat dan berusaha menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada intinya peringatan-peringatan Maulid yang kita lakukan untuk lebih meningkatkan rasa cinta kita ke Nabi Muhammad, untuk lebih kita mengenal sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kenal maka tak saja. Bagaimana kita bisa menyayangi dan memiliki kecintaan kepada Nabi Muhammad sedangkan kita tidak mengenal sosok Nabi Muhammad? Nah, para ulama mengenalkan daripada sosok Nabi Muhammad melalui tulisan-tulisan mereka yang mereka tulis melalui syair-syair, nasar-nasar yang dihubungkan, baik itu berupa kitab tibai, berjanji, situturan, yang pada intinya di situ mengupas, menceritakan tentang sejarah kehidupan dan sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah diceritakan, disebutkan kedudukan orang-orang soleh kecuali Allah turunkan rahmat. Apalagi yang diceritakan, yang dibahas adalah sosok manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita memperbanyak bacaan sholawat kepada beliau. Di antara ayatnya yang sudah kita hafal, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dengan memberikan ampunan kepada Nabi Muhammad, dengan Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad, itulah sholawat Allah kepada Nabi Muhammad. Dengan Allah mengangkat kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tegaskan dalam firman-Nya, wa rafa'na laka dzikrak, dan aku tinggikan sebutanmu ya Muhammad. Tidaklah di situ disebut nama Allah kecuali akan berdampingan dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sholat seseorang tidak dihukumi sah tanpa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena solawat di dalam tahiyat akhir itu merupakan rukun daripada rukun sholat. Maka orang yang sholatnya tidak bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sholatnya tidak akan diterima dan sholatnya tidak akan sah. Anjuran kita untuk selalu bersolawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis begitu banyak. Di antaranya hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alayya fi kitabin, siapa orang yang bersolawat kepadaku di dalam bukunya, berarti dia menulis Nabi Muhammad di setiap bukunya. Di awal buku dia tulis nama Nabi Muhammad, di lemari dia tulis nama Nabi Muhammad, di brankas duitnya dia nama Nabi Muhammad, di mobilnya dia tulis nama Nabi Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lam tazal al malaika, malaikat tidak akan henti-hentinya tastaghfiru lahu, memintakan ampun kepada orang tersebut, madama ismi, selama namaku dan kitab masih ada di buku, di mobil, di lemari, bahkan di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa kita. Para malaikatnya Allah memintakan ampun kepada orang-orang yang menulis nama Nabi Muhammad di dalam hatinya, bahkan orang
tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersentuh oleh api neraka, karena di hatinya telah terukir, telah tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tulis di buku aja, itu selama nama Nabi Muhammad masih terpampang di buku kita, selama nama tersebut belum hilang, para malaikat mendoakan istighfar buat kita. Apalagi kalau nama Nabi Muhammad kita tulis di hati kita. Anda akan selamat dari siksa kubur, Anda akan selamat di yaumil mahsyar, Anda akan selamat di siratul mustaqim, Anda akan selamat di yaumil hisab wal jazaa. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang selalu bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama ini senang maulidan, senang sholawatan. Kenapa? Agar nama Nabi Muhammad ini selalu terukir dalam hatinya. Nah, kita sebagai umatnya, kita sebagai orang awam yang disibukkan dengan aktivitas pekerjaan kita, diajak oleh para ulama untuk mengenal nama Nabi Muhammad, untuk mengenal biografi Nabi Muhammad melalui tulisan-tulisan mereka, agar kita tidak melupakan jasa daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan, man sarrahu ayyulaqiyallah wa huwa anhu radin falyuksir minas sholati alayya. Siapa orang yang kepengen ketika bertemu Allah wa huwa anhu radin, Allah terhadap orang tersebut menaruh ridhonya. Kalau Allah sudah ridho, urusan gampang. Di antara cara mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Nah, di sini dijelaskan, fal yaksir, maka perbanyaklah minas sholati alayya, bersolawat kepadaku. Itu akan mendatangkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Rabiul Awal ini, atau yang kita kenal dengan bulan Maulid, perbanyaklah kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena begitu banyak jaminan bagi orang-orang yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ya akan menjadikan hati kita menjadi terang. Orang ketika punya masalah, sumpek hatinya, gelisah hatinya, banyak sholawat. Dari sholawat-sholawat yang ada, terutama sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah itu sholawat yang kita baca ketika sholat. Nah, itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Nah, itu memang yang maksud dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sholawat Ibrahimiyah. Berbanyak apa yang kita bisa, ya, atau kita cuma bisa sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, kerjakan. Ya, berapa sehari mampunya? 100, 200, 10, 20, kerjakan. Yang terpenting jangan sampai dari hari-hari kita kosong daripada bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain dikatakan, man aksara minas sholati alayya fi hayatihi, siapa orang yang memperbanyak salawatku di masa hidupnya, amarallah jami'a makhlukati astaghfirullah lahu ba'da mauti, Allah akan memerintahkan seluruh makhluknya untuk memintakan ampun bagi orang tersebut ba'da mauti, setelah orang tersebut mati. Kita udah mati, makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, dari hewan, pohon, ikan di lautan, beristighfar buat kita yang sudah mati, yang ketika kita masih hidup gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nggak ada kesempatan buat yang namanya malaikat yang
dalam kubur. Munkar nakir buat nyiksa. Setiap hari ampunan Allah turun melalui istighfar seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala dari berat. Itu janji Nabi Muhammad SAW. Allah akan memerintahkan jami makhlukatihi, semua makhluknya, ayastaghfiru lahu, untuk beristighfar baginya ba'da mautihi, setelah orang tersebut mati. Banyak keutamaan dari bersolawat kepada Muhammad SAW yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pada intinya, di bulan Rabiul Awal ini, walaupun tidak harus di bulan Rabiul Awal, tetapi bulan yang monumental, karena titik awal Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad dilahirkan ke muka bumi ini pada bulan Rabiul Awal. Bahkan dijelaskan fahtazal arsy qalbu wasbisara wasdazal kursi wa haibatan wa waqara waqtalatis sama'u anwara wa dajjatil malaikatu tahlila wa tajjila wa istighfara. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, arsy besar Allah Subhanahu wa taala berguncang, langit mengeluarkan cahaya yang begitu luar biasa, para malaikat bertahlil, bertahmid, beristighfar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, menyambut kedatangan kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keagungan daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan yang gak perlu ijazah, cukup yang mengijazahkan Nabi Muhammad kepada kita umatnya, yaitu sholawat. Gak perlu ijazah dari guru, langsung yang mengijazahkan syari'ul syariah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak perlu kita ijazah ke orang, cukup Nabi Muhammad yang menjadi mursyid kita, cukup Nabi Muhammad yang menjadi guru kita, yang mengijazahkan bacaan sholawat kepada umat-umatnya. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, orang yang bersholawat dalam keadaan tidak suci dan tidak khusyuk, tetap Allah terima bacaan sholawatnya. Tidak khusyuk, tidak punya wudu, tetap Allah terima bacaan sholawat. Kalau sholat kan butuh suci, sholat butuh khusyuk, tapi sholawat Anda lakukan dalam keadaan tidak khusyuk, Anda lakukan dalam keadaan tidak bersuci, tetap Allah terima bacaan sholawat Anda, dan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Itulah keutamaan daripada sholawat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan solusi dari segala permasalahan yang kita hadapi, terlebih kita hidup di akhir zaman yang penuh fitnah, cobaan dan ujian. Maka sholawatlah sebagai solusi dari segala permasalahan. Minta kepada Allah melalui kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bijahi nabiyikal mustafa, dengan kedudukan Nabi Muhammad yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta sama Nabi Muhammad, bukan. Mintanya sama Allah, tetapi melalui kekasihnya, istilahnya ajudannya. Kalau pengen ketemu presiden, kita harus lewat aju. Kita nggak bisa nyelonong begitu aja masuk ke istana yang ada di Kemplang itu, pas pampres. Mau ngapain lo? Ya ada kita di Kemplang, SOP-nya ada. Ya sebelum kita bertemu ke presiden ke ajudannya dulu, buat janji dulu. Presiden ada waktu kalau main nyelonong begitu aja. Nah ketika kita menghadap Allah dengan lemahnya iman kita, kurangnya ibadah kita, kayaknya kita gak pantas kalau langsung menghadap Allah
Maka melalui kedudukan Nabi Muhammad dengan sholawat Nabi Muhammad agar kita dibawa sebagai umat Nabi Muhammad sehingga Allah ridho kepada kita. Ya amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masih melanjutkan ya tentang pelajaran kita. Masih yang berkaitan dengan rutinitas yang kebanyakan orang lakukan, yaitu bekerja. Jadi pada kita katakan di awal, wahdar aidan min ghasyil khilfah, berhati-hatilah dari berbuat curang di dalam profesi atau bekerja, dagang, usaha dan lain sebagainya. Hati-hati, jangan sekali-kali Anda berbuat curang, karena potensi untuk berbuat kecurangan di dalam setiap profesi kita, aktivitas kita itu ada. Celahnya pasti ada, siapapun itu. Korupsi waktu lah, ya, korupsi dagang timbangan lah dikurang-kurangi dan lain sebagainya. Yang pada intinya dia melakukan tersebut demi hanya untuk mencari keuntungan, demi hanya untuk memuaskan nafsu belakangnya. Maka Nabi mengancam, man ghasyana falaysa minna. Siapa orang yang berbuat curang, maka dia bukan termasuk dari golonganku di dalam usahanya. Ini kita bahas kemarin ya. Kemudian di sini dikatakan walamma dhahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil risalah lam ya'mur ahadan min ashabihi bi tarkil khilfah. Ketika Nabi Muhammad telah nampak menjadi rasul, yaitu diutus menjadi rasulnya Allah Subhanahu wa taala, lam ya'mur ahadan min ashabihi, sama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada seseorang pun min ashabihi dari sahabat-sahabatnya Nabi bitarkil khilfati, dengan meninggalkan pekerjaannya, rutinitasnya, allati biyadihi, yang telah dilakukannya. Bal aqarrahum ala khirabihim wa amarahum bin nushi. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk tetap bekerja, jangan ditinggalkan profesi pekerjaan yang sudah dia lakukan, dan Nabi memerintahkan untuk berbuat baik, berbuat jujur di dalam pekerjaannya. Jadi nggak ada ulama, bahkan Nabi sendiri mengajak umatnya untuk tidak bekerja. Dan gak usah kerja ibadah aja, dan gak usah kerja sholat aja, wirid aja setiap hari, gak ada di ajaran Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan umatnya untuk tidak bekerja, hanya disuruh sholat, wirid dan lain sebagainya. Gak ada. Semenjak Nabi diutus menjadi Rasul, sama sekali Nabi Muhammad tidak pernah memilih seseorang pun, menyuruh seseorang pun dari sahabatnya untuk meninggalkan pekerjaan. Beda lagi ketika memang sahabat memilih untuk tidak bekerja dan selalu mendampingi Nabi Muhammad. Itu bukan perintah Nabi, tapi keinginan sahabat, diantaranya sahabat Ahlus Sufah, sahabat yang memang hidupnya di emperan Masjid Nabawi, gak punya pekerjaan, tapi mereka ridho, gak ngeluh. Ini yang salah. Mereka meninggalkan pekerjaan, mereka asyik dengan ibadahnya, asyik dengan wiridnya, asyik dengan suluknya, tidak mengeluh sedikit pun tentang dunianya. Kalau kita kan agak gayanya gak kayak ulama sufi, wirid terus sholat terus, tapi ngeluh gayanya doang, tapi masalah dunia secara ngeluh. Bahkan Imam Abul Hasan As-Sadili mengatakan orang yang hidupnya tidurnya di kasur empuk, rumahnya mewah, makro-makro, kendaraannya mobil Alphard, punya
punya pembantu banyak, tapi dia pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, itu lebih mulia dibanding orang yang tidurnya di tikar yang bolong, rumahnya gubuk reot, pakaiannya sompang cantik, gak pernah mandi, tapi mengeluh dari hidupnya terlalu mengeluh. Menurut Imam Al-Hasan Al-Syadzili, orang yang tidur di kasur rumahnya maklum-maklum, kendaraannya mewah, tapi dia pandai bersyukur, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tapi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, tahaddus bin ni'mah, dibanding orang yang hidupnya gayanya kayak ulama sufi, bajunya compang camping, ya tidurnya di tikar yang bolong, rumahnya bukrel, tapi tiap hari hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memandang itu bukan dari penampilannya, Allah pandang hati seseorang. Tapi orang yang hidup dalam keadaan berkecukupan mewah, untuk syukur berapa? Memang dikira syukur apa? Untuk bersyukur dari apa yang Allah berikan kepada kita itu sangat sulit, ya, sangat sulit. Apalagi ketika kita melihat tetangga kita keadaan susah, kemudian kita asyik menikmat-nikmat dengan apa yang kita miliki, kita tidak peduli tetangga Anda akan dituntut di kiamat oleh tetangga Anda. Kenapa Anda biarkan tetangga dalam kelaparan? Kenapa Anda biarkan tetangga Anda tidak bersekolah? Kenapa Anda biarkan tetangga Anda dalam keadaan menderita, sedangkan Anda hidup enak? Ini gak gampang. Ini orang yang Allah berikan kelebihan harta, dia harus betul-betul mentasarufkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga jadi orang miskin, gak gampang dia miskin. Untuk sabar di dalam miskin itu gak gampang, gak gampang Pak Ari, gak gampang. Lihat orang punya ini cuma bisa terus gak ada, ya ngeluh, ya. Kalau orang benar kan didoain, alhamdulillah punya saudara kaya, ya, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Itu orang benar, ini bukan baru punya itu jadi pangeran gitu ya. Kalau kita nggak gampang jadi orang susah, ya. Di sekelilingnya hidup pada zaman kita doang susah, sama bininya jadi orang-orang, bang, gimana sih lu bang? Udah tetangga, udah punya ini, kita masih begini aja, garuk-garuk kepala. Bagaimana lagi yang kerjanya begini, udah bingung lagi ya. Akhirnya dia nggak sabar ngomelin bininya, dia lakukanlah perbuatan curang dalam usaha dan kerjanya, timbullah bisikan setan, udah korupsi, ya, tetangga udah kaya, tetangga polisi, tetangga KPK, dan tindakan yang jujur amat, mau lihat sebelah setan lebih sedikit. Udah kalau begitu daripada buat tiap hari domelin bini gitu. Akhirnya imannya lemah. Jadi orang kaya juga gak gampang, orang susah juga gak gampang. Ya, yang terpenting bagaimana kita bisa menata hati. Itu dia yang sulit, ya, menata hati. Dalam kondisi apapun, dalam badan apapun, orang-orang yang dekat kepada Allah gak ada bedanya. Dipuji, dicaci, dimaki, kaya, senang, hatinya selalu bertahan kepada Allah, tidak pernah terlepas hubungannya kepada Allah. Ini yang sulit. Kita dikasih kaya dikit lupa sama Allah, dikasih miskin mulu gak ada syukurnya kita, ya. Nah ini, ya. Maka Nabi Muhammad SAW tidak pernah sedikit pun memerintah pada satu sahabat pun untuk meninggalkan profesinya, pekerjaannya, ya. Kemudian wakana pada salsirahu yaqul, berkata beliau muallif, ya, al-kamil man yislakan nas wa hum fihim laman ya'muruhum bitarkil khilfah hatta yasluhu. Orang yang kamil
Orang yang sempurna betul-betul dia seorang pendakwah, betul-betul dia seorang dai, betul-betul dia seorang ulama. Yang sempurna adalah orang yang bisa mengajak orang lain di jalan Allah Subhanahu wa taala wa hum fi rabbihim, dan mereka yang ajak masih tetap bekerja. Ya, ajak orang berhaji, ajak orang untuk sholat, ajak orang untuk puasa, ajak orang untuk berbaik, tapi dia tidak meninggalkan aktivitasnya. Bagaimana cara? Itu orang sempurna. Itu dikatakan dai yang sempurna, mengajak orang untuk menuju di jalan Allah, tapi mereka tetap tidak meninggalkan aktivitas dunianya. Apalagi punya tanggung jawab, anak istri. Kita ajak dakwah jauh-jauh, tinggalin kerjaannya, akhirnya istrinya di rumah ngomel-ngomel, anaknya terlantar. Ya, jadi kita juga ikut ini orang yang sempurna, orang yang mengajak orang lain untuk menuju Allah dan mereka masih berada di dalam pekerjaannya. La ya'muruhum bitarkil khair, bukan orang yang memerintahkan orang lain untuk meninggalkan pekerjaannya hatta yasluhum, sehingga mereka suluk untuk menuju Allah. Bukan. Gak ada yang namanya thariqah, gak ada yang namanya suluk manhaj. Dari pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, para ulama-ulama Indonesia mengajak umat untuk menuju Allah, suruh tinggalin pekerjaannya. Gak ada. Kerja silakan, aktivitas yang dilakukan kerjakan, tapi jangan melupakan kewajiban 5 waktu. Ya, kan di awal telah dikatakan, ya, pada pembahasan kita yang lalu, ya, beliau Imam Hasan Syadzili mengatakan man iktasaba, siapa orang yang bekerja, wa qama bi faraidi rabbih ta'ala alaihi, dan dia berusaha menegakkan kewajiban-kewajiban atasnya dari Allah Subhanahu wa taala, faqad kamulat mujahadah, maka sungguh orang tersebut telah dikatakan sempurna mujahadahnya. Jadi itu simpel, dan kerja yang benar, kerja yang benar, jujur, profesional. Jadi Islam betul-betul mengajarkan kita untuk profesional di dalam pekerjaan kita. Ya, jangan korupsi waktu dan lain sebagainya. Al-mashghul la yusghal, dalam kaidah fikih terkata orang yang telah disibukkan dengan sesuatu maka tidak boleh disibukkan dengan yang lainnya. Ya, contoh, kita memiliki perjanjian kerja dengan si bulan, misalkan Anda kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, dibayar sekian, maka bagi kita tidak boleh mengambil waktu di tengah-tengah perjanjian tersebut untuk bekerja kepada orang lain. Haram. Karena kita telah korupsi waktu dari perjanjian yang pertama. Al-mashghul la yusghal, orang yang telah disibukkan tidak boleh disibukkan dengan aktivitas lain. Jadi harus profesional. Dengan perjanjian awal nggak boleh. Ya, jam 8 ya mandornya kagak ada, dibagi dulu cuci aset di tempat yang lain, padahal di sini belum selesai. Dicontoh, harus profesional dulu, profesional. Karena dia sudah punya perjanjian dengan yang situ, tak boleh ada 2 jam. Itu ada di kaidah usul fikih, bukan kalau nggak percaya. Kaidah usul fikih, kaidah terakhir. Al-mashghul la yusghal, orang yang telah disibukkan tidak boleh disibukkan dengan yang lain. Di situ dijelaskan seperti itu. Contohnya lain, contoh yang real nih. Jangan kita menggadaikan motor, kita gadaikan ke orang nih, motor Anda gadaikan 1 juta. Oke, deal 1 juta. Ternyata motornya kita tetap pegang, ya. Dia jangan percaya motor Anda pegang aja. Ini motor yang kita pegang nggak boleh kita gadaikan ke yang lain, karena kita sudah punya perjanjian dengan yang pertama. Ini sudah ada gantian, karena kok kita gadaikan lagi ke orang lain, tak sah, dosa. Al-mashghul la yusghal, itu kaidah fikih, usul fikih, bukan. Kalau nggak percaya bukan. Ya, kebetulan anak di pondok langsung aja usul fikih. Nah, ini penting, ya. Termasuk daripada orang yang berbuat curang di dalam profesi.
Ya, berarti dia tidak profesional di dalam kerjanya. Islam menjunjung tinggi yang namanya profesionalitas. Luar biasa agama kita. Ya, luar biasa. Kemudian dikatakan fa'innahu ma min amrin masyru'un illa wa yumkinu al-arif ayyusila sahibahu ila hadrati ta'ala minhu. Karena tidak ada dari perkara yang disyariatkan kecuali orang-orang yang arif billah bisa menyampaikan daripada orang untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil umuri allati la yushra'u, berbeda ketika perkara tersebut perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Wa kana yaqul al-mu'min al-muhtarif akmalu indi, berkata ulama, orang mukmin yang bekerja akmalu indi, lebih sempurna di sisiku minal majadid, daripada orang-orang majdud min masyayikh zawaya, dari para masyayikh zawaya, masyayikh zaman sekarang. Ya, kita lihat kan banyak ulama-ulama majdud yang terkenal sekarang itu kan wali majdud yang sifat basyariahnya tak sempurna. Jadi gambaran sedikit tentang wali majdud. Wali majdud itu wali yang dia tidak bisa mengontrol yang namanya sifat kemanusiaannya. Berarti wali belum sempurna. Jadi dia tidak bisa mengontrol basyariahnya, kemanusiaannya. Dia disibukkan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak bisa mengontrol sifat kemanusiaannya. Bagaimana seorang cinta? Gak usah cinta Allah. Kita cinta sama perempuan kadang kita di luar kontrol. Benar gak? Kalau kita udah cinta sama perempuan, cinta sama sesuatu, itu di luar kontrol. Ya, tai ayam rasa cocok. Nah, kan gitu ada pepatah begitu. Ya, tai batok rasa cocok. Tapi bohong itu, bohong lah ya. Kalau lu betul-betul cinta, berarti berarti lu belum cintanya bukan cinta yang sebenarnya cinta. Kalau udah cinta sampai bunuh diri, kan ada ya orang-orang yang sampai bunuh diri gara-gara diputusin cinta. Itu cinta. Pernah dengar cerita Laila Majnun? Laila itu perempuan, Majnun itu namanya siapa namanya? Majnun. Dijuluki Majnun karena sangat gilanya cintanya sama perempuannya, melihat tembok rumahnya itu tergila-gila. Saking cintanya itu ada di buku yang namanya Laila Majnun. Ada kisah yang cintanya luar biasa. Nah ini ya maksudnya orang kalau udah cinta, ini wali Majnun ini cintanya kepada Allah melebihi dari batas kenormalan. Dia nggak bisa menguasai sifat kemanusiaan sehingga bertingkah aneh. Makanya Nabi Muhammad dikatakan asyadun nas majduban, aku adalah sehebat-hebatnya manusia paling majdud, karena Nabi bisa menguasai sifat basyariahnya. Beliau bisa berinteraksi dengan orang lain, beliau menikah, beliau bergaul, tapi tidak menyibukkan dia, melupakan dia, mengingat Allah. Berdiri di dua sisi itu sulit, Pak. Ya, setiap detiknya tidak pernah lupa dengan Allah, tapi dia bermasyarakat, itu sulit. Kita kan mengingat Allah di waktu-waktu tertentu, lagi sholat, lagi wirid. Tapi mereka para kekasih Allah setiap detiknya, nafas mereka tidak pernah lupa dengan Allah, sambil bermuamalah dengan yang lainnya. Itu sesuatu yang sulit. Bahkan Nabi dikatakan asyadun nas jadban, manusia yang paling jadab. Ya. Nah ini kata beliau, aku lebih senang, lebih aku sukai orang yang bekerja daripada wali-wali majdud dan para guru-guru alladzi yaquluna bidinihim, yang mereka makannya mereka, hidupnya mereka dengan agama mereka. Ini sindiran buat para kiai, para ustaz. Hidupnya bergantung dengan agama.
Agama dijadikan sebagai alat untuk kepentingan pribadi, memperkaya harta dan sebagainya. Ya, alladzina yaquluna, mereka yang memakan bidinihim walaysa biyadihim hirfah, sedangkan dia nggak punya pekerjaan. Kan banyak, apalagi musim politik begini. Ya, banyak job dari para calon. Ya, aku lebih suka ada beliau dengan orang mukmin yang bekerja daripada wali-wali masjid, daripada para masyayikh yang hidupnya makan yang bergantung dengan agama, sedangkan dia nggak punya profesi. Dunyawiyatan tanfa'uhum, dari profesi dunia yang dia bisa mengambil manfaat. Wa juga wa taqau an sadaqatin nas wa usahum, dan mereka memakan dari sedekah manusia dan kotoran manusia. Ini sentilan buat para guru-guru juga. Ya, gak punya pekerjaan, ngandelin pemberian orang, ya, jual agama, ya, wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila, janganlah kau jual tashtaru bi ayatillah, dari ayat-ayat Allah, samanan, dengan harga qalilan yang sedikit, hanya demi kepentingan perut dan sebagainya. Nah ini, ya, kata beliau, aku lebih suka orang yang bekerja. Waqad akramallahu ta'ala al-muhtariqah bi umurin hudulu biha ala muta'abbidina min ghairi firman. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan memuliakan orang yang bekerja dengan beberapa perkara daripada orang-orang yang ahli ibadah tapi nggak bekerja. Ada orang kerja ibadah, wirid sholat ibadah, tapi nggak kerja. Allah lebih memuliakan orang-orang yang bekerja dibanding orang-orang yang ahli ibadah tapi tidak bekerja. Keutamaan yang pertama, al-awwalu anna a'mala hadhihi lahu. Amalan-amalan orang-orang yang bekerja itu akan kembali semuanya untuknya. Liqaunihi yaqul min kasbihi la min sadaqatin nas wa usaqin, karena mereka memakan, beli pakaian, kebutuhan dari usaha sendiri. Apa yang dia lakukan dari amal ibadahnya, pahalanya buat dia. Tapi kalau orang yang makan dari pemberian orang, dia ibadah karena dapat bantuan dari semua, pahalanya dibagi-bagi. Coba orang bekerja, dia kerja sendiri, dibayar sendiri, dia ibadah, pahalanya buat dia, tidak dibagi-bagi ke yang lain. Keutamaannya, keunggulan orang-orang yang hidupnya bekerja dibanding orang ahli ibadah tapi nggak bekerja. Apa yang diharapkan? Pemberian orang. Lalu cuma ibadah, dari mana dia dapat makan? Pemberian orang. Akhirnya ibadahnya dia, pahalanya dibagi sama orang yang masih makan, dibagi dua. Tapi kalau orang bekerja, ibadah juga, kerja juga, dimakan dari duit sendiri, dari sumber dari diri sendiri, pahalanya diambil sendiri untuk dirinya sendiri. Nih keutamaan yang pertama dari orang-orang yang hidupnya tidak meninggalkan yang namanya bekerja. Intinya bahwa Islam itu tetap memerintahkan kepada kita untuk mencari keutamaan Allah dengan cara apapun, yang terpenting tidak melanggar aturan syariat. Di dalam Al-Quran Allah tegaskan, "Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Fantashiru, intisyar, menyebarlah kamu juga, menyebar. Wabtaghu, carilah min fadlillah, dari keutamaan Allah, rezeki Allah. Itu mana? Ada yang merantau ke Jakarta, ada yang merantau ke Malaysia, ada yang merantau Kalimantan, Sumatera, dari Jawa, dari mana? Fantashiru wabtaghu min fadlillah, tapi cari keutamaan Allah, tapi jangan melupakan kewajiban kita. Wa idza nudiya lis-shalati
ketika telah dipanggil untuk sholat di antara sholat Jumat fas'au maka bersegeralah bidzikrillah untuk mengingat Allah. Setelah selesai ibadah kata sambil nyebar lagi cari duit lagi dengan cara yang halal. Yang penting jangan berbuat curang karena Allah ya akan murka kepada kita dan kita bukan termasuk golongan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana wa'ala bima alam fala wa bi alim alladhi anfa'una rahibatina wa ahlana wa qarabatina fi dinina ma'al kutri mutabata karabi wa bina bikum lima taqtadi qawlan wa bilan wa rasulullah halalan daiman wa akhillah kabla man akhda bil khair wa lakula syarabana wa sulana wa suhul wa akhira bil kabika bil diana rabbana qulatin rabbana ta'tiyana rasul manun wa bi wasilam ta'akman syadar wa salatu baita usal mustawa wa hadita wal baba bi kitabin masjiba wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sallallahu alaihi wa bajalna min zabiri taqwa walina wa li husna wa la tajalna ila khalaba wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbil subhanallah Allahumma wa tahiyyatu biha salam